Assalamualaikum anak-anak. Kali ini Bu Anissa Gita akan membahas tentang aturan pembagian. Kita simak sama-sama ya. Di pernyataan pertama ada 24 coklat. Coklat tersebut dibagi sama rata. Dibagi sama rata artinya dibagi habis ya. Dan hasilnya sama. Di antara kotak biru kosong ini, berapa coklat yang diterima setiap anak? Nah, masukkan berbagai angka ke kotak biru dan temukan jawabannya. Jika coklat tersebut dibagi kepada 4 anak, berapa yang diterima setiap anak? Lalu jika ada 8 anak, berapa banyak coklat yang akan diterima setiap anak? Jika coklat tersebut dibagi kepada 4 anak, nah maka untuk setiap anaknya berapa? Kita coba jawab ya. Nah, ini total keseluruhannya yaitu 24 coklat ya. 24 coklat. Lalu akan dibagikan sama rata untuk 4 anak. Kita coba bagi satu persatu, satu 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 satu, satu 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 sampai habis ya, satu satu satu, satu satu satu. Nah, sudah dibagi habis ya, dibagi sama rata. Kita coba hitung untuk satu anak, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, artinya total keseluruhannya untuk setiap anak yaitu 6. Jika kita lihat bilangannya, 24 dibagi 4 sama dengan 6. Untuk selanjutnya, jika coklat tersebut dibagikan ke 8 anak, nah ini sama ya, totalnya 24 coklat. Hanya anaknya yang bertambah menjadi 8, kita bagi habis coklatnya pada 8 anak, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Nah, diperoleh dari satu anak ini mendapatkan 1, 2, 3 coklat untuk setiap anak. Maka dalam bilangan 24 dibagi 8 sama dengan 3. Nah, jika banyak anak 2 kali lipat, maka banyak coklat yang diterima setiap anak akan berkurang menjadi setengahnya. Kita coba perhatikan ya. Untuk aturan pembagiannya. Maka 24 dibagi 4 sama dengan 6, lalu 24 dibagi 8 sama dengan 3. Nah, terjadi perubahan ya. Tadi dari 4, semula 4 anak menjadi 8 anak. Maka ada perubahan 2 kali lipat. Jadi 4 dikali 2 sama dengan 8. Jika kita bagi hasilnya, maka 6 dibagi 3 yaitu hasilnya 2 ya. Seperti itu. Lalu aturan apakah yang bisa kamu amati antara pembagi dan hasil baginya? Nah, jika pembaginya menjadi 2 kali lebih besar, maka jawabannya akan lebih kecilnya. Lebih kecil. Berikutnya, sama ya polanya seperti aturan pembagian yang sudah dijelaskan. Kita fokus hanya pada
tanda panahnya dan perintah tanda ini, tanda kali atau bagi, maka 2 dikali berapa hasilnya? 4. Maka 2 dikali 2 sama dengan 4. Lalu di sebelahnya ada pembagian. Untuk ya, kita fokus juga sama tanda panahnya, tanda perintahnya. 6 dibagi berapa? Hasilnya 3. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Lalu di sini ada 3 dikali berapa? Hasilnya 6. 3 dikali 2 sama dengan 6. Tuh. Lalu di sini ada pembagian 4 dibagi berapa ya? Hasilnya 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, lalu di pernyataan kedua ada kotak coklat, ada kotak biru coklat. Nah, atau ada bla 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 coklat. Jika setiap anak menerima 3 coklat, berapa banyak anak yang bisa menerima coklat? Kita isi ya dengan bilangan yang lain dan perhatikan hubungan antara kotak biru dengan jawaban hasil bagi 3. Nah, ada yang berpendapat kelihatannya ada aturan ada aturan tertentu ya. Kita baca di sini 24 dibagi 3 sama dengan 8, 27 dibagi 3 hasilnya 9, 12 dibagi 3 hasilnya 4, lalu 9 dibagi 3 hasilnya 3, 6 dibagi 3 hasilnya 2, 18 dibagi 3 hasilnya 6. Lalu kita coba isi di sini, kita fokus dengan tanda panah di bawah. 12 dikali berapa? Sama dengan 24. 12 dikali 2 sama dengan 24. Betul. 3, oh salah. Mohon maaf. 4 dikali berapa nih? Hasilnya 8. 4 dikali 2 hasilnya 8. Lalu 27 dibagi berapa? Hasilnya 9. 27 dibagi 3 hasilnya 9. Lalu 9 dibagi 3, 9 dibagi berapa ya? Hasilnya 3. 9 dibagi 3 hasilnya 3. Nah, aturan apakah yang bisa kamu amati untuk bilangan yang dibagi dan hasil baginya? Jadi, ketika jawabannya ketika bilangan yang dibagi atau dikali, maka hasilnya juga dikali 2. Seperti itu jawabannya. Ini jawabannya ya. Oke, kita lanjut lagi ke bawah. Di pernyataan ketiga, jika kamu memotong kotak biru M dari pita yang panjangnya tanda bulat ini ya M meter akan menghasilkan persis 3 potong pita. Nah, ini ada contoh soalnya. Di sini, sebuah pita yang panjangnya 24 meter dipotong menjadi beberapa bagian. Setiap bagian memiliki panjang 8 meter. Berapa potongan pita yang dihasilkan? Nah, ini untuk totalnya. Dan jika dibagi 8, akan menjadi berapa potong ya? Kita hitung. 1, 2, 3.
Nah, dalam bilangannya 24 dibagi 8 sama dengan betul 3. Ayo tuliskan ilustrasi ini menjadi kalimat pembagian menggunakan simbol kotak biru dan bulat. Nah, hasilnya sudah ada ya, 3. Kita coba dengan angka 9. Maka di sini ada hasil yang sama rata ya, 3 meter. Untuk berapa potong pitanya, kita coba hitung 1, 2, 3. Artinya, jika dalam bilangan 9 dibagi 3 sama dengan 3. Ini ya. Nah, untuk selanjutnya, ayo temukan bilangan yang tepat untuk kotak biru dan bulat. Adakah aturan yang bisa kalian amati tentang hubungan antara kalimat matematika? Nah, kalau tadi di bilangannya yaitu 24 dibagi 3 sama dengan 3. Kali ini berbeda ya. 24 dibagi 8 sama dengan 3, 3 dibagi 1 sama dengan 3, 12 dibagi 4 sama dengan 3, 6 dibagi 2 sama dengan 3, yang artinya hasilnya harus 3. Nah, 18 dibagi 6 sama dengan 3, 27 dibagi 9 sama dengan 3, 9 dibagi 3 sama dengan 3. Yang berpendapat lagi bahwa aku menemukannya di kolom angka 3 di tabel perkalian. Nah, selanjutnya urutkan kartu ini ya, dan 12 dibagi 4 sama dengan 3, lalu 6 dibagi 2 sama dengan 3, kemudian bandingkan. Kita coba lihat panahnya terlebih dahulu. 6 dikali berapa? Hasilnya 12. 6 dikali 2, hasilnya 12. Lalu 3 dikali berapa? Hasilnya 3. Iya, 3 dikali 2, 3 dikali, sebentar, 2, oh iya, 2 dikali berapa? Hasilnya 4. 2 dikali, kita fokus ke tanda panahnya. 2 dikali berapa? Hasilnya 4. 2 dikali 2 hasilnya 4. Lalu 12 dibagi berapa nih? Hasilnya 6. 12 dibagi 2 hasilnya 6. Lalu 4 dibagi berapa? Hasilnya 2. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Nah, ada yang berpendapat jika bilangan yang dibagi dan pembaginya dikali dengan tak biru, hasil baginya masih tetap sama. Jika bilangan yang dibagi dan pembaginya dibagi dengan kotak biru, hasil baginya masih tetap sama. Nah, seperti itu. Lalu ujilah aturan tersebut dengan soal pembagian yang lain. Nah, ada yang berpendapat kita bisa menguji ini dengan menggunakan 18 dibagi 6 sama dengan 3. Kita fokus lagi dengan tanda panahnya. 9 dikali berapa sama dengan 27? 9 dikali 3 sama dengan 27. 3 dikali berapa hasilnya? 9. 3 dikali 3 hasilnya 9. Lalu di soal yang kedua, 6 dikali berapa hasilnya? 24. 6 dikali 4 hasilnya 24. 2 dikali berapa nih? Hasilnya 8. 2 dikali 4 hasilnya 8. Tuh, itu ya. Lalu kita fokus lagi dengan tanda panahnya. 9 dibagi berapa ya? Hasilnya 3. 9 dibagi 3 hasilnya 3.
Lalu kita fokus lagi dengan tanda panahnya. 3 dibagi berapa? Hasilnya 1. 3 dibagi 3 hasilnya 1. Lalu 12 dibagi berapa? Hasilnya 3. 12 dibagi 4 hasilnya 3. Lalu di tanda panah selanjutnya 4 dibagi berapa nih? Hasilnya 1. 4 dibagi 4 hasilnya 1. Itu sama ya, 3, 3, 4, 4, 3, 3, 4, seperti itu. Nah, di pernyataan selanjutnya, kita harus fokus, jangan terkecoh. Ayo kita gunakan aturan pembagian ini untuk menemukan bilangan yang tepat untuk kotak biru ini. 32 dibagi 8 sama dengan 4. Ya, 32 dibagi 8 hasilnya 4. Maka di bilangan selanjutnya, kita harus menghasilkan angka 4 juga. 8 dibagi 2 hasilnya 4. Betul. Lalu 14 dibagi 2 sama dengan 7. Lalu di sini juga harus mendapat, di sini di bilangan selanjutnya harus mendapat hasil 7. Kita coba dengan 56. Maaf ya, 56 harusnya. 56 dibagi 8 sama dengan 7. Inilah hasilnya. Lalu, ayo gunakan aturan pembagian di pernyataan selanjutnya. Yurike memiliki 12 kelereng, Santi memiliki 3 kelereng. Nah, berapa kali lebih banyak kelereng yang dimiliki Yurike jika dibandingkan dengan kelereng Santi? Nah, kita coba dengan pembagian punya kelereng Santi. Di sini ada 3 ya, kita coba sederhanakan, kelompokkan menjadi 3, 1, 2, 3, 4. Artinya, kelereng punya Yurike 4 kali lebih banyak. Lebih banyak ya. Sama seperti 12 bagi 3 sama dengan 4. Seperti itu. Lalu ada soal yang sama dengan tipe yang berbeda. Uang tagor Rp1.200, sedangkan uang Danang Rp300. Nah, kita coba bagi juga ya. Nah, hasilnya siapa yang lebih banyak gitu. Nah, kita coba bagi 1.200 dibagi 300 sama dengan 4.000 ya. Kemajangan tadi. Nah, seperti ini dibagi 3, 1.200 dibagi 300 sama dengan 4.000, atau jika disederhanakan 12 dibagi 3 sama dengan 4. Nah, di soal berikutnya, ini ada pendapat lagi, membagi 1.200 dengan 10 akan menghilangkan satu angka 0. Jika kamu membaginya dengan 0 lagi, maka akan hilang satu 0 lagi. Berarti membagi dengan 100 akan menghilangkan 2 0. Nah, di sini juga kita harus fokus ya, karena angka di belakang 0 itu harus dihapus. 1.200 dibagi 300 tadi kan sudah ya, hasilnya 4.000 seharusnya. Tetapi kita tulis 4 saja karena 0 di belakangnya dihapus. Lalu 1.200 dibagi, coba kita dengan angka 2, 1.200 dibagi 2 sama dengan 600. Lalu kita turunkan angka 300 di bawah. Nah, 600 dibagi 300 sama dengan 2. Ingat ya, karena 0 di belakangnya kita dibuang terlebih dulu. Jadi, 1.200 dibagi 600, 1.200 dibagi 2 sama dengan 600.
4 dibagi berapa nih? Hasilnya 2. 4 dibagi 2 ya, hasilnya 2. Nah, terakhir, berapa kali lebih banyak? Rp24.000 dibandingkan dengan Rp4.000. Kita contohkan 24.000 dikali 4.000, hasilnya berapa ya? Lalu kita sederhanakan di sini di bawahnya 24, oh maaf, harusnya dibagi ya. Dibagi 24 dibagi 4, hasilnya berapa? 6. Nah, jika kita tambahkan nolnya di belakang menjadi 6.000. Nah, seperti itu untuk pembelajaran hari ini. Ibu berharap semoga pembelajaran ini dapat dimudah untuk kalian pahami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.